Saat sadar Rin rupanya berbaring di tengah-tengah ruangan yang menyerupai altar kuil, punggung dan telapak tangan Rin merasakan sensasi dingin yang sangat menyengat. Rin yakin tengah berbaring di permukaan batu pualam berwarna gelap sehitam bayangan. Di sekelilingnya ada para pasukan kegelapan dengan membawa senjata masing-masing. Mereka semua mengerumuninya dan merapalkan mantra-mantra yang Rin tak mengerti maksud dan artinya. Pejamkanlah matamu, Nona. Rin mendengar suara Wes yang menggema di dalam kepalanya. Atau kau akan semakin mual dan kehilangan kesadaran. Rin tak ingin hal itu terjadi padanya. Dia pun memejamkan mata, menarik nafas dalam dan menghembuskannya perlahan. Dia berusaha membuat pikirannya setenang mungkin dan melemaskan tubuh agar otot-ototnya mengendur. Pikiran Rin seperti tersedot ke dalam sebuah mimpi yang panjang. Dia mengulangi semua kehidupan yang sudah dia lalui, mulai dari sejak tiba di kota kegelapan dan terus diputar mundur. Dia merasa seperti sebuah kaset yang diputar ulang. Ingatan itu terus mundur sampai di ketika Rin baru tiba di kota Haridra dan tinggal di apartemen sang ayah. Rin bertengkar hebat dengan ayahnya karena Mark Orwell membawa seorang perempuan ke apartemennya untuk bermalam. Rin yang sudah dewasa merasa tidak nyaman dengan kekasih baru ayahnya. Air mata mulai menggenangi Rin. Dia sadar selama tinggal di kota Haridra, hubungannya dengan sang ayah tidak pernah baik. Selain perdebatan, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan bersama. Bahkan ketika sang ayah dirawat di rumah sakit pasca kecelakaan, Rin jarang sekali mengunjungi pria itu. Tapi dia selalu mengirim uang untuk membiayai pengobatan sang ayah. Ingatan Rin juga kembali ketika dia tersadar di rumah sakit tepat beberapa saat setelah mengalami kecelakaan bersama sang ayah. Mark Orwell hanya duduk di samping ranjang rumah sakit menemani Rin dengan kepala, tangan, dan kaki yang diperban. Kau lari ke jalan yang ramai begitu saja setelah kita berdebat. Lalu sebuah truk pengangkut sampah menabrakmu. Aku berlari untuk mengejarmu. Akhirnya kita tertabrak bersama. Mark Orwell tertawa meski wajahnya dibebat dengan perban yang sangat tebal. Apa yang terjadi? Aku tidak mengingat apapun sebelum hari ini. Rin mengeluh, kepalanya sakit dan matanya terlihat kosong. Hanya itu ingatan terakhir yang bisa Rin jangkau. Tiba-tiba Rin tersentak bangun dengan keringat membanjiri tubuhnya dan air mata membasahi wajah. Dia masih bisa merasakan dinginnya batu pualan tempat dia berbaring saat ini. Ingatannya kembali berputar lebih jauh ke belakang. Rin berdiri di sebuah jalan masuk bangunan dengan halaman yang dipenuhi dengan lelehan salju. Jemarinya mati rasa karena kedinginan. Matanya memandang tepat ke arah pintu masuk sebuah bangunan tua yang di sana terukir bunga mawar yang saling membelit. Pintu itu sangat tua, besar, dan berwarna sangat hitam. Mawar hitam, gumam Rin dalam tidurnya. Rasa sakit mendadak menusuk di kepala Rin. Dia menjerit saat tubuhnya seperti diseret masuk ke dalam kegelapan yang tiada batas. Hentikan, teriak Jess. Mantra-mantra yang dirapalkan oleh para pasukan kegelapan pun terhenti. Ruangan gelap tempat ritual menjadi semakin senyap. Rin terbangun dan hanya duduk di permukaan batu pualam dengan nafas tersengal-sengal. Penghalang di dalam pikirannya ternyata lebih kuat daripada yang kita kira. Dan hanya orang yang memasang penghalang itu yang bisa membuka kuncinya. Tak ada yang bisa kita lakukan yang mulia, ujar Wes. Jess, gumam Rin sangat lirih dengan bibir dan wajah yang pucat.
Tak ada yang bisa Rin percaya selain bosnya di sana. Meski pria itu terkadang sangat dingin dan kejam, tapi saat ini Rin benar-benar membutuhkan seseorang yang bisa dia percaya untuk berada di sisinya. Jawabannya sudah ada di dalam pikiranmu, Nona Orwell. Hanya kau sendiri yang mengetahuinya. Lanjut Wes kemudian. Jess berjalan mendekati gadis itu dan berkata keras, "Sudah cukup." Seakan-akan ucapan Jess adalah tanda bagi para pasukan kegelapan untuk menghentikan upaya mereka membuka tabir yang menyelimuti pikiran Rin. Rin merintih sambil memegangi kepalanya yang berdenyut luar biasa. "Kau terluka. Bagian mana yang terasa sakit?" Jess mengulurkan tangan dan meraih wajah Rin yang terlihat sangat pucat. "Wes," tegur Jess. Wes si makhluk bayangan dan pasukan kegelapan yang lain segera membungkuk di depan Jess tanpa berkata-kata. "Apakah kau tahu siapa yang memasang penghalang ini di dalam ingatan Rin?" Wes tak menjawab, demikian pun pasukan yang lain. Pria bayangan itu berdiri tegak dan menyampaikan sesuatu. "Aku akan mengantarkan kalian kembali ke kota atas. Sayangnya, tak ada yang bisa kami lakukan dengan apa yang dimiliki gadis itu di dalam kepalanya yang mulia. Hanya dia sendiri yang bisa memecahkannya." Pada detik berikutnya, mereka tiba-tiba sudah berada di tempat terbuka. Rin benar-benar dibuat kebingungan. Rasanya seperti terbangun dari mimpi panjang yang kelam. Mereka kembali ke hamparan salju di puncak Bukit Westlake. Jess menggendong Rin yang lemah. Pilar kembar yang sebelumnya menjadi gerbang menuju ke kota kegelapan sudah tak ada di sana. Jess dan Rin hanya bisa menatap bayangan kota Westlake yang terlihat sangat muram sore itu. "Salju akan segera turun," gumam Jess sambil tetap memeluk Rin dalam gendongannya. Rin mengangguk untuk membenarkan ucapan pria itu. Wes masih berdiri di belakang mereka untuk mengawasi. "Saya akan mengantarkan Anda kembali ke kerajaan yang mulia." Jess melirik pada Rin. "Sepertinya tidak, Wes. Kami akan kembali dengan cara kami sendiri." "Apa kita akan menggunakan taksi untuk kembali ke Dagwood?" tawar Rin. Sebelum gadis itu mendapat jawaban, Jess sudah membentangkan kedua sayapnya yang sangat hitam dan lebar. Mereka terbang melintasi langit Westlake yang saat itu mendung sore itu. Rin ingin memaki, tapi tak ada yang bisa dia lakukan selain bergelung di dalam gendongan Jess. Dia berpikir tak ada yang lebih baik antara menggunakan kereta bayangan atau terbang dipeluk oleh sang raja kegelapan. Keduanya sama-sama menakutkan, tapi aku merasa lebih nyaman berada di dalam pelukan ini. Rin memejamkan mata dan mengeratkan pegangan ke dada Jess. Rin bisa mencium aroma mawar hitam menguar dari tubuh Jess. Aroma itu mengingatkannya pada ukiran bunga mawar di depan sebuah pintu hitam yang ada di dalam ingatannya. Ingatan itu tak pernah dia miliki sebelumnya. Rin merasakan udara tidak lagi berhembus sekencang sebelumnya. Dia pikir mereka sudah tiba di istana dan Rin bersiap membuka mata. Dia terlalu takut untuk membuka mata ketika terbang di atas ketinggian bersama Jess. Tapi begitu membuka mata, Rin tidak melihat menara kastil maupun hutan Dagwood. "Di mana kita sekarang?" "Pusat pembelajaran kota Westlake. Sudah lama aku tidak datang ke sini. Ketika terbang tadi, tiba-tiba aku merasa sangat kelaparan. Kau cukup berat, Rin." Rin memerah wajahnya. Dia menggembungkan pipi menahan kesal. "Aku tidak seberat itu." Rin bergumam malu-malu.
Jess berpura-pura tak mendengarnya. Mungkin sebaiknya kita singgah di sini untuk makan malam. Apa kau keberatan? Mereka berdiri di sebuah roto pusat pembelanjaan kota Westlake. Di bawah mereka ada jalanan kota yang sangat ramai, seperti kota-kota lainnya. Meski Westlake hanya kota kecil, tapi keramaiannya di malam hari lebih mengejutkan. Rin hampir tak menyadari. Aku pikir Westlake kota yang sepi dan terpencil. Karena saat pertama aku datang, kota tidak begitu banyak kendaraan. Kau datang di malam perburuan, jadi orang-orang tak banyak kegiatan di luar. Ren membulatkan bibir. Gedung apa yang sedang kita pijak saat ini? Jess menatap gadis itu dengan seringai yang menakutkan. Kau akan tahu nanti. Kau akan melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana orang-orang di Westlake bersikap di depan dan di belakang kita. Jess berjalan meninggalkan Rotov dengan Rin mengikutinya di belakang. Tubuh Rin sudah segar kembali setelah terbang di ketinggian dan tersapu angin dingin. Mereka menuruni satu persatu anak tangga menuju ke lift teratas yang bisa dijangkau. Bangunan ini mengingatkanku seperti mall yang ada di pusat kota. Iya, kau tidak salah. Ini memang sebuah mall. Mall ini menjadi satu dengan sebuah hotel yang paling terkenal di Westlake. Seluruh wisatawan yang datang ke Westlake pasti akan menginap di hotel ini. Hotel dan mall ini milik wali kota Flynn, pria terkaya di kota ini. Wow, aku pikir kau akan mengatakan hotel dan mall ini milikmu. Aku tidak mengira jika pria itu yang memiliki mall sebesar ini. Kau menyindirku. Jess menyeringai. Aku tidak butuh mall dan hotel jika mempunyai negeri atas dan kota bayangan yang luasnya bisa membuat sayapku patah jika aku kelilingi. Baiklah, kita akan makan apa? Mereka memiliki masakan yang cukup menarik di salah satu restoran di sini. Mungkin tidak ada salahnya jika malam ini kau juga mencobanya. Apa kau keberatan karena aku tak meminta persetujuanmu lebih dulu? Rin berdejak. Kita sudah di sini. Apa aku punya pilihan lain? Aku juga sangat lapar. Sebaiknya kau tunjukkan padaku masakan apa yang menurutmu menarik. Jess melipat tangan dan memegangi dagu dengan telunjuk dan jempol kanannya. Dia terlihat sedang menilai Rin. Sudah lama aku ingin berkomentar. Sikapmu sungguh berani untuk seorang pelayan. Apakah memang begini kota besar mencetak generasinya? Rin hampir tersedak mendengar sindiran itu. Mereka menggunakan lift untuk menuju ke restoran, tapi saat tiba di lantai 29 lift terhenti. Ada penumpang yang akan masuk ketika lift terbuka. Rin dan Jess mendongak bersamaan. Serombongan pria akan menaiki lift. Tatapan mereka bertemu dan Rin melongo. Ketika pintu lift terbuka, Jess langsung memeluk pundak Rin dengan lengan berototnya dan sangat posesif. Jess bahkan menarik tudung jaket gadit itu untuk menutupi kepala Rin hingga separuh wajahnya tak terlihat. Jess tak pernah melepas pelukannya sampai ketiga penumpang baru yang akan memasuki lift itu berdiri memantung di ambang pintu. Dari bawah tudung mantelnya, Rin bisa melihat ketiga pria itu berpakaian sangat modis dengan mantel selutut menyempurnakan penampilan mereka. Anehnya ketiga pria itu tiba-tiba membungkuk dan memberi hormat ala kerajaan pada Jess. Yang mulia, suatu kehormatan.
bisa melihat Anda di sini. Ini sangat mengejutkan, ujar pria yang berdiri paling tengah. Masuklah, aku tidak keberatan berbagi lift dengan kalian. Anggap saja aku seperti pengunjung yang lainnya, dan jangan mengistimewakan kehadiranku, balas Jess dengan santai. Ketiga pria itu awalnya terlihat ragu, pintu lift akan menutup dan Jess menahannya, maka mereka bertiga tidak bisa menolak. Itu seperti sebuah perintah untuk mereka. Jess mengeratkan pelukannya di bahu Rin dan memundurkan gadis itu selangkah ke belakang untuk memberi ketiga penumpang baru itu ruang. Ketiga pria itu menunduk sekilas pada Jess sebelum berdiri di depan pintu lift. Pintu lift tertutup. Dari balik tudung mantelnya, Rin bisa melihat ada sebuah busur panah besar dan pedang panjang yang dimiliki dua pria yang berdiri di depan mereka. Sedangkan pria ketiga yang terlihat tidak membawa apa-apa, Rin yakin dia juga menyimpan senjata di balik mantelnya. Mereka terlihat sangat keren, pikir Rin. Apa mereka bagian dari pasukan kegelapan? Cukup lama aku tidak melihat kalian bertiga, dan sedikit mengherankan karena kalian berada di sini. Apakah ada perburuan di pusat pembelanjaan? Tanya Jess yang terdengar seperti sebuah sindiran. Ketiga pria itu hanya membungkuk ke arah Jess tanpa bersuara. Kami mendapat perintah untuk mencari keberadaan Tuan Muda Flynn yang mulia. Apakah dia kabur lagi? Kupikir kalian tidak perlu khawatir. Sepertinya Tuan Muda Flynn baik-baik saja, dan dia mungkin sedang bersenang-senang di suatu tempat. Ketiga pria itu sedikit terkejut. Maaf kelancangan kami yang mulia. Apakah Anda tahu di mana Tuan Muda Flynn saat ini? Aku tidak bisa mengatakannya. Aku hanya menyampaikan kepada kalian bahwa sepertinya dia baik-baik saja dan sedang bersenang-senang di suatu tempat. Lift berhenti dan pintu terbuka. Sayangnya, kita harus berpisah di sini, ujar Jess. Ketiga pria itu menepi untuk memberi jalan pada Jess dan Rin. Dengan sangat posesif, Jess memeluk bahu Rin yang wajahnya masih tersembunyi di balik tudung mantel. Kau cukup pandai untuk tidak berkata-kata selama berada di sana, bisik Jess ke arah Rin. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Mungkin diam adalah pilihan yang terbaik. Bisa kau jelaskan siapa mereka? Sepertinya mereka cukup berbahaya, ucap Rin sambil mengedikan bahu dan mencoba melepaskan diri dari pelukan Jess yang terlalu posesif. Iya, tentu saja mereka sangat berbahaya untukmu. Karena itu, aku berusaha menyembunyikanmu. Apa mereka makhluk bayangan? Mereka adalah keluarga werewolf, lanjut Jess dengan nada yang sangat dingin. Sebaiknya kau menghindari mereka jika bertemu di tempat lain atau di kesempatan lain dan aku sedang tak ada bersamamu. Serigala, Rin meremang seketika sambil berjalan mengekor di belakang Jess. Aku bahkan tidak tahu bagaimana wajah mereka. Mungkin jika bertemu di jalan pun, aku tidak menyadari itu mereka. Kau pasti akan menyadari itu. Jess berbalik ke arah Rin dan memutar bola mata ke arahnya. Mereka tiba di salah satu lantai tempat barang-barang wanita dipajang dan dijual. Mata Rin seketika menghijau. Dia mencatat dalam benak akan datang ke sana untuk berbelanja ketika datang hari libur berikutnya. Ada banyak sekali hiasan Natal di sana.
Rin hampir lupa jika Natal sebentar lagi tiba. Musim dingin adalah perayaan Natal, tapi dia terlalu sibuk dengan pekerjaan hingga melupakan semua itu. Jess, lihat pohon Natal itu sangat besar dan tinggi sekali. Rin menunjuk ke sebuah pohon Natal dipajang di tengah-tengah lantai dasar mall. Puncak pohon itu hingga mencapai ke lantai 4 tempat mereka berdiri saat ini. Itu hal yang sangat konyol. Apa kau selalu menginginkan hal-hal seperti itu setiap puncak musim dingin? Sindir Jess. Iya, tentu saja. Kau juga harus memilikinya satu di istanamu. Itu pasti sangat menyenangkan. Jess berjalan meninggalkan Rin dan mengabaikan cerita gadis itu. Jess menuju ke suatu arah mengikuti penciumannya dan membawanya ke sebuah tempat makan yang tidak begitu ramai malam itu. Saat tiba di ambang pintu masuk restoran, Jess meregangkan tubuhnya seperti kucing lalu melebarkan kedua tangan. Selamat datang di restoran terhebat di Westlake. Kelihatannya tidak begitu bagus, gurau Rin. Ini seperti restoran pada umumnya yang menyediakan sejumlah makanan cepat saji. Tapi memang aku mencium aroma telur dadar yang sedikit lezat. Selebihnya, aku tidak melihat ada yang istimewa di sini. Rin terus menggerutu. Ketika gadis itu belum selesai dengan gerutuannya, tiba-tiba seseorang menepuk pundaknya dari belakang. Rin terlonjak dan melongo ketika melihat Erika sudah berada di sana dengan penampilan yang sama sekali berbeda. Erika! Rin tak percaya dan dia berusaha memastikan bahwa sosok yang dilihatnya memang Erika. Perempuan yang selalu mengenakan setelan gelap dengan rambut panjang digelung secara formal itu kini berpenampilan layaknya model. Dia mengenakan celana jeans, mantel putih berbulu, dan rambutnya dikuncir tinggi. Erika terlihat 20 tahun lebih muda dari usia yang terlihat biasanya. Dia juga mengenakan kacamata gelap dan kuku-kukunya dicat berwarna merah terang. Hai guys, sapa Erika layaknya seperti muda-mudi yang sedang bertemu dengan rekannya. Kau benar-benar mengubah dirimu hari ini, Erika. Tegur Jess. Model mana yang kali ini kau plagiat? Jess, kau jahat sekali, protes Rin. Itu adalah suatu pujian, Nona, balas Erika. Yang mulia, saya mendengar Anda mengumpulkan kami semua untuk makan malam yang lezat di sini. Bukankah ini kesempatan untuk menunjukkan siapa diri kita di luar sini? Tidak lama lagi, Sivana akan datang ke sini bersama Sam dan Randall. Maksudmu Benjamin? Bagaimana kalian tahu kalau kami ada di sini? Ren penasaran. Oh, tenang saja. Kami punya seekor naga pembawa pesan yang selalu ada di mana-mana dan menjadi penghubung di antara kita tanpa perlu ponsel, karena semua peralatan fana hanya akan merepotkan. Erika melangkahkan kaki lebih dulu meninggalkan Jess dan Rin yang masih terpaku di depan restoran. Restoran yang terletak di mall itu dijaga oleh seorang doorman yang bertugas membuka tutup pintu bagi para pelanggan yang datang dan pergi. Ketika Rin menyusul Jess yang sudah lebih dulu masuk, gadis itu merasa menggigil ketika melewati petugas penjaga pintu. Rin melirik pada petugas itu yang mengenakan seragam merah. Dia menyeringai ke arah Rin dengan lidah panjang yang menjulur seperti kadal. Cepat-cepat Rin memalingkan wajah dan berpura-pura tak melihatnya. Karena terlalu fokus pada penjaga pintu, langkah kakinya sampai terantuk sesuatu.
Dia benar-benar menabrak orang lain dan kali ini Rin melongo ketika menyadari 3 orang sekaligus yang sedang dia tabrak. "Haruskah kita membawanya?" ujar salah satu sosok yang ditabrak oleh Rin. "Pria itu sedang tak mengawasi. Aku setuju padamu," balas rekannya yang lain. Mereka bertiga pun mengepung Rin tepat di depan pintu masuk restoran.